Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para santri yang saat ini sedang menyimak ngaji ini dan seluruh yang tidak terkecuali yang mungkin juga sedang menyimak channel ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan diberkahi oleh Allah dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Kitabul Jihad, kitab yang menerangkan tentang jihad. Kita kan sering mendengar orang mengatakan jihad, jihad, jihad. Nah, sebenarnya jihad itu apa? Yang dirumuskan oleh para ulama, yang diterangkan oleh ulama, itu jihad seperti apa? Yang dimaksud adalah jihad yang bagaimana? Nah, jihad ini diatur di dalam Islam. Dan memang hanya agama Islamlah yang mengatur bagaimana cara berperang yang baik. Agama selain agama Islam tidak mengatur jihad, tidak membahas tentang jihad. Hanya Islam yang mengatur tentang jihad. Maka Islam ini benar-benar sangat sempurna. Dari hal yang paling kecil diatur oleh Islam, sampai hal yang rumit itu ya diatur oleh Islam. Maka benar sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Karena Islam ini memang sudah sangat sempurna, sangat baik, mengatur semuanya. Dari aspek kehidupan ini diatur oleh Islam. Dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling rumit, diatur dalam Islam. Termasuk jihad. Ini hanya Islam yang mengatur bagaimana jihad. Nah, karena pengertian jihad itu berperang, artinya berperang. Bagaimana perang di dalam Islam diatur. Di antaranya kalau Islam itu perang, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tidak berdaya, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerahkan diri. Kok nggak boleh Islam ngatur seperti itu? Betapa baiknya Islam. Anak kecil tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, orang tidak berdaya tidak boleh dibunuh. Kemudian apalagi orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Tapi lihat perang saat ini, anak kecil ya dibunuh, wanita ya dibunuh, yang tidak berdaya juga dibunuh. Itulah jika perang tidak dalam aturan Islam, tidak menggunakan aturan yang diterangkan di dalam Islam, semuanya jadi kacau, amburadul semuanya, tidak karuan. Islamlah, hanya Islamlah yang mengatur demikian. Kalau ada yang seperti itu ya berarti belum tahu bagaimana cara berperang, peraturan perang di dalam Islam. Kalau memang dia orang Islam, atau sudah mengetahui tapi tidak di amalkan.
Kemudian kita akan membahas apa itu hukum berjihad sesuai dengan keterangan para ulama. Kitabu Ahkamil Jihad, kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum berperang. Wa kanal amru bihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adanya amru, perintah, bihi, kelawan jihad, adanya perintah tentang jihad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perintah tentang jihad di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ada perintahnya? Apakah ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi langsung ada perintah atau syariat tentang jihad, tentang perang, atau kapan? Maka diterangkan di dalam kitab ini, ba'dal hijrati, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka barulah ada syariat tentang jihad, tentang berperang. Sebelumnya, sebelum Rasulullah ini pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, belum ada syariat untuk berjihad, belum ada perintah untuk berperang. Ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah, ya masih disuruh sabar, masih disuruh ya sabar menerima apapun yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu. Belum ada perintah untuk berperang, belum ada perintah untuk jihad. Nah, setelah Rasulullah ini pindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, baru ada yang dinamakan syariat atau perintah berjihad. Lalu apa hukumnya berjihad pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Setelah Rasulullah hijrah, ada perintah untuk jihad, ada perintah untuk berperang. Lalu apa hukumnya saat itu? Saat itu hukumnya adalah fardhu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Maka kalau sudah ada orang yang pergi berjihad, pergi berperang, yang lainnya tidak berkesempatan atau tidak mampu untuk jihad, maka tidak terhukumi dosa. Itulah fardu kifayah. Wa amma ba'dahu, adapun ba'dahu ing dalem sawise wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falil kuffari halani, maka bagi orang kafir itu terbagi menjadi dua macam keadaan. Jadi kalau Rasulullah itu masih sugeng dulu, masih ada Rasulullah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun wafat, sudah wafat, maka orang-orang kafir terbagi menjadi dua keadaan. Ahaduhuma, salah satu dari keadaan tadi, halani tadi, ayyakunu bi baladihim, jika ada negara dari negara orang kafir,
Kalau orang kafir ini punya negara, ya negara kafir gitulah. Fal jihadu fardu kifayatin ala muslimina fi kulli sanatin. Maka bagi orang muslim, fal jihadu, berjihad, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Kalau ada negara non muslim, ada negara kafir setelah wafatnya Rasulullah, maka hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang muslim. Fi kulli sanatin, setiap tahunnya. Fa idza fa'alahu min fihi kifayatun saqatal haraju 'anil baqina. Jadi kalau sudah ada yang pergi berperang, yang lainnya tidak berdosa. Makanya kalau benar-benar ada orang pergi membela agama Allah, pergi yang dalam kategori benar-benar jihad di jalan Allah, kita kok tidak mampu untuk juga pergi, kita tidak mampu juga untuk jihad, maka seyogyanya ya jangan mencemooh, jangan mengejek. Kalau benar-benar ada. Tapi sampai saat ini menurut para ulama, menurut kiai-kiai sepuh, kiai saya, kiai-kiai pondok-pondok pesantren besar di Indonesia, ya tidak ada jihad yang seperti itu. Kalaupun ada di negara lain, misalkan ada di mana itu yang Islam minoritas kemudian diserang, dibantai, dibunuh, kemudian ada orang yang ke sana membela, mempertahankan, kita mendoakan karena kita tidak mampu, ya mendoakan. Itu tugas kita, doakan sama muslim. Tugas kita mendoakan karena kita tidak mampu untuk pergi. Jangan malah mengejek, jangan malah menghina, mencemooh. Kalau di negara kita, ya kata para ulama, nggak ada lagi seperti itu. Dan mudah-mudahan sampai nanti juga tidak terjadi adanya jihad, artinya tidak ada perperangan di negara kita Indonesia. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa tsaniyu, dan yang kedua, ayyadkhulal kufaru baladatan min biladil muslimina au yanzilu qariban minha. Jika ada negara kafir atau orang-orang kafir masuk ke negara Islam, negara orang Islam, kemudian menyerang orang Islam, membunuh orang Islam, menyerang agama Islam, menyerang negara-negara Islam, atau berdomisili, mendominasi, dekat dengan negara-negara Islam, kemudian menyerang, masuk ke perkampungan negara-negara Islam, bahkan sampai membunuh, maka hukumnya fal jihadu hina idin fardu ainin alaihim. Maka hukumnya adalah fardu ain, wajib hukumnya bagi seluruh orang muslim. Maka dulu kita ingat sejarah ketika negara kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kemudian Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan jihad melawan penjajah saat itu adalah kafir. Jepang yang menyuruh orang-orang Islam menyembah api,
termasuk menyembah matahari, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat itu disuruh menghormati matahari, membungkuk badannya ketika ada matahari. Tidak mau, maka terjadilah yang dinamakan pemenjaraan dan penyiksaan terhadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, seperti itu disebut dengan menyerang negara maupun menyerang orang-orang Islam. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama yang digerakkan saat itu, yang paling vokal atau bertumpuan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menyerukan jihad melawan penjajah adalah fardhu ain. Maka terjadilah jihad, perangan, ada yang dinamakan dengan resolusi jihad, karena ulama saat itu, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menyatakan jihad melawan penjajah adalah fardhu ain. Turun semua berperang melawan penjajah. Nah, itu sejarah dari perjuangan para ulama memerdekakan bangsa ini dari para penjajah, termasuk menyelamatkan agama Islam dari penjajahan orang-orang kafir saat itu. Falzamu ahla dzalikal balatil daf'u lil kufari bima yumkinu minhum. Jadi sebisa mungkin negara tersebut membentengi diri untuk bisa menangkal semua serangan, semua yang akan menimbulkan hal-hal yang buruk bagi negara muslim, bagi orang-orang kafir, dengan perkara yang memungkinkan untuk menangkal tersebut, menangkal perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi setiap negara, setiap daerah pasti berbeda dengan daerah lain. Zaman dulu caranya berbeda dengan zaman sekarang. Maka disebutkan bima yumkinu, dengan perkara-perkara yang memungkinkan saat itu bisa menangkal perkara-perkara yang tidak baik yang dilakukan oleh negara kafir atau negara-negara yang ingin merusak negara Islam atau yang di dalamnya ada orang-orang Islam. Insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya jihad. Di mungkin video kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi para santri, khususnya santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama dan santri Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Kota Prabu Mulih yang sedang berada di rumah, yang mungkin sedang berlibur, agar tetap bisa ngaji, agar tetap bisa matlaah kitab-kitabnya di rumah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.